Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai materi pemberantasan korupsi dan wewenang penegak hukum. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Dwi Mari Mukhara Standuk A231 20119. Selanjutnya perkenalkan anggota kelompok saya. Saya atas nama Berlian M. Tanri Gaus, Tambuk A231 20107. Saya atas nama Muhlis Tambuk A231 20113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan nomor induk mahasiswa A231 20104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Maharaja, Standbook A231 20116. Kami membuat presentasi melalui video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan berbagai cara. Sanksi terhadap korupsi sudah berberat, namun hampir setiap hari kita membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio, dalam bahasa Inggris corruption atau korup. Dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut korupti. Dalam bahasa Indonesia, korup berarti busuk, buruk, suka menerima sogok, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti pengeluaran uang, penerima sogok, dan sebagainya. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana. Yang kedua, yaitu hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, yaitu hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Keempat, yaitu hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil yang membuat tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai langkah pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang telah atau yang sedang dilaksanakan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berkaitan dengan masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra. 2. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dalam berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. 3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam mencegah korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. 4. Adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Perlu juga ditambah pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. 5. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kepada pemateri berikutnya saya persilakan. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu wewenang penegak hukum. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegak hukum. Dalam penegak hukum inilah peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Indonesia tidak bisa tegak dengan sendirinya. Dilansir dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum 2018, karya Wiswarnandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra.
dijelaskan beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, beserta perannya sebagai berikut. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut ilmu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sylvia. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Mulis mengenai wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan, di mana penuntutan ini adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dan pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut merupakan orang yang benar-benar bersalah dan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang pidana. Wewenang kejaksaan dalam bidang pidana ini, yang pertama, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian ketiga, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Yang kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. Yang ketiga, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan terus menyelenggarakan kegiatan yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan, yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, yang kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian pembangunan hukum, serta statistik kriminal. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Fatmawati Maharaja. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Sylvia, yaitu Hakim, Advokat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, Hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Ketentuan tentang hakim telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sendiri diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
atau peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Selanjutnya advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Ketentuan tentang advokat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Tugas KPK dalam hal penegak hukum tindak pidana korupsi yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ketentuan tentang KPK telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian, terima kasih.